Dapatkan tips seputar rumah tangga di YouTube channel Obsesi Hati. Jangan lupa subscribe ya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi tayangan baru. Shalom, kembali lagi dalam program Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama dengan saya Ellen Siahaan dan juga partner saya Valisa Surya Atmaja. Bagaimana kabarnya Valisa? Puji Tuhan sehat Lan. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, sama kita ya. Oke. Sudah 3 minggu nih Val, Ya. kita menempati rumah dari Om Leo dan Tante Fitri ya. Tapi nggak ada yang berbeda ya, mungkin berbeda. Tidak suami istri. Iya, tidak suami Ini istri. yang menempati rumah para pemudi, Iya. ya. Tapi tetap topiknya tetap sama, kita akan membahas tentang obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Nah, kemarin itu kita membahas tentang berpacaran ya, sampai berepisode 2 itu ya. Iya. Berapa 3 episode kalau nggak salah tentang berpacaran kan. Berarti ini yang keempat ya? Iya, tapi judulnya kayaknya agak beda sih malam ini. Oh ya, oke. Apa nih judulnya malam Untuk ini? malam ini judulnya adalah mengharmoniskan perkawinan Anda. Nah, jadi mengharmoniskan. Kalau untuk perkawinan kayaknya sebenarnya nggak cuma suami istri yang harus mendengarkan kan ya. Penting juga untuk kita yang para pemuda, suatu saat kita akan berkeluarga dan mungkin menjadi pelajaran yang baik juga pada hari ini untuk kita semua. Gimana mempersiapkan? Kalau minggu lalu kita bahas tentang pacaran, ini tahap selanjutnya ya. Selanjutnya. Bagaimana kalau misalnya kita ada masalah? Karena kan kalau ngomongin perkawinan kan pasti selalu dengan seumur hidup ya, dengan orang yang sama. Dan pasti akan selalu ada masalah. Nah, kali ini Obsesi keluarga pendeta Kuntara pasti akan membagikan tips bagaimana mengharmoniskan perkawinan di dalam keluarga kita. Nah, Val, tidak perlu berlama-lama, kita langsung saja baca ayat tema kita pada malam hari ini. Pada malam hari ini ayatnya terdapat dalam Mazmur 127 ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Oke, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih banyak atas penyertaan Tuhan hingga pada malam hari ini. Tuhan telah menjagai dan memimpin kami, memberikan kepada kami kesehatan dan kekuatan. Bapa, saat ini kami akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh keluarga pendeta Jonathan Kuntaraf. Tuhan bersama-sama dengan pendeta agar ia dapat menyampaikan materi ini seturut dengan kehendak Tuhan dan tentunya bisa menjadi berkat bagi kami yang akan mendengarkan. Sempurnakan doa kami yang kurang, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan menyapa narasumber kita satu-satunya, keluarga pendeta Jonathan Kuntara. Shalom, selamat malam pendeta. Shalom, apa kabar? Ellen dan Valesa. Puji Tuhan, bagaimana dan kabarnya? Permisa. Pendeta, kabarnya bagaimana? Kami masih sehat-sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan masih sehat, masih Selamat harmonis pagi dari tentunya. North Carolina. Oh, baik. Oke pendeta dan ibu, untuk materi dipersilakan. Baik, pemirsa yang berbahagia, kita akan membahas tentang mengharmoniskan perkawinan Anda. Ya, tempo hari kita pernah membahas episode ke-76 dengan judul Menyelamatkan Perkawinan Anda. Ini pembahasannya dekat tetapi tidak sama dan ada tip-tip yang sangat penting yang kita akan pelajari bersama-sama supaya keluarga itu makin hari makin harmonis. Nah, untuk itu ayat yang telah kita juga baca barusan adalah Mazmur 127 ayat 1.
Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah tukangnya bekerja. Kalau bukan Tuhan yang melindungi kota, sia-sialah para pengawal berjaga. Nah, kita menghendaki rumah tangga kita itu adalah kokoh ya. Jadi walaupun angin ribut datang ya, mungkin ada typhoon, ada hurricane ya, ada gempa bumi, boleh bertahan. Nah, itu yang kita mau harapkan daripada rumah tangga kita ini, bagaimana supaya dapat bertahan dengan kokoh dan tetap harmonis. Untuk itu ada yang diingatkan juga oleh Nabi Maleaki di dalam buku Maleaki 2 ayat 15 dan 16. Ya. Yang bisa katakan demikian, dan jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dan masa mudanya. Ya. Sebab aku membenci perceraian. Tuhan tidak senang memperceraian. Yang firman Tuhan Allah Israel juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Jadi itu yang diharapkan dalam rumah tangga. Kalau sudah menikah itu artinya jangan ada satu perceraian ya, tetapi harus tetap setia satu sama lain. Tuhan tidak menghendaki adanya suatu pengkhianatan. Nah, ada problem yang paling umum dalam perkawinan ya. Kadang-kadang problem pembagian kerja. Ya, itu terjadi. Kemudian problem keuangan. Misalnya, ini uang saya, istri saya katakan. Ini uang saya, suami katakan. Jadi mereka mempunyai dua account yang berbeda. Itu juga merupakan suatu problema. Kadang-kadang perbedaan pendapat dalam pendidikan anak. Kadang-kadang ada orang yang sangat bebas, ada yang lain sangat disiplin, ketat, dan itu bisa menimbulkan satu problem dalam keluarga. Dan kemudian kita lihat ada perbedaan kepribadian ya daripada suami dan istri. Ada yang sanguin, ada yang memang introvert, pragmatik dan sebagainya. Sehingga akhirnya yang pragmatik ini, kok lama kali kamu kerjanya? Jadi sedangkan ada satu yang cekatan ya, maunya kolerek ya, dia maunya semua serba selesai. Cepat, tetapi dia suka marah. Jadi anyway, perbedaan kepribadian, kemudian cara komunikasi yang berbeda, kita tahu bahwa problem yang terbesar selalu adalah problem apa? Komunikasi. Kemudian perbedaan bahasa kasih, ya kita pernah bahas itu, pemirsa bisa lihat di YouTube, ya. Dan kemudian dalam soal problema seksualitas sering terjadi, kemudian kecemburuan dan ketidaksetiaan boleh menjadi problem yang terjadi. Kadang-kadang ada kebosanan pergumulan dalam puasa. Saya bilang saya sebagai kepala rumah tangga, tapi dia lupa bahwa dikatakan harus mencintai istri sebagaimana Kristus mencintai jemaatnya, tapi mau menunjukkan otoritinya sehingga menjadi problem dalam rumah tangga. Jadi ada juga pelecehan yang terjadi, kemudian nilai dan kepercayaan. Kadang-kadang suami dan istri mempunyai nilai dan kepercayaan yang berbeda. Ini menimbulkan banyak masalah. Ya. Kemudian ada masing-masing ingin merubah pasangannya. Ingat, tidak bisa, tidak ada magic dalam keluarga yang dapat merubah pasangannya. Jadi kalau kita mau coba merubah pasangan kita akan rasa kecewa. Masing-masing merasa lebih baik daripada pasangannya. Jadi itu kalau masing-masing sudah merasa lebih baik, banyak masalah yang terjadi. Dan pengharapan yang tidak realistik juga menyebabkan problem dalam perkawinan ya. Mengharapkan harus ada ini, padahal baru saja mulai pernikahan ya, itu pun menimbulkan banyak problem. Nah, kadang-kadang dalam keadaan yang seperti itu, pilihan untuk keluarga bermasalah itu tetap hidup bersama namun tidak bahagia. Atau tolerated marriage. Kadang-kadang kita cerai saja. Sebab sudah kasat. Jadi nggak bisa ini. Kemudian apakah ada opsi yang lain? Ternyata kita harus memikirkan sesuatu keadaan yang lebih baik untuk keluarga yang bermasalah itu. Sebab mengapa hasil survei nasional yang telah dibuat dikatakan ini di Amerika, ada orang yang diberikan nilai 1 sampai 7 ya, dan 1 yang tidak berbahagia dan 7 yang sangat berbahagia. Dan ternyata yang mempunyai nilai 1 bisa menjadi 7 lebih kurang 5 tahun kemudian bila tinggal bersama-sama. Jadi jangan cerai dulu 5 tahun kemudian. Akhirnya dengan adanya tips-tips yang akan kita berikan ini, mereka bisa lebih menyesuaikan diri.
Ya. Kemudian 77% yang semula merasa tidak berbahagia menjadi sangat berbahagia 5 tahun kemudian. Ya. Ini hal yang luar biasa, itulah sebabnya kita harus jangan ambil keputusan terlalu cepat. Untuk bercerai ya. Nah, apakah resep khusus? Ya, tidak ada. Hanya keadaan berubah, suasana menjadi lebih baik. Kita sering berubah karena kita mengikuti tips-tips yang akan kita sebutkan ini. Oke. Nah, penelitian yang lain mengatakan bahwa 60% dari mereka yang bercerai ternyata bukanlah sangat buruk keadaannya. Jadi sebetulnya masih bisa diperbaiki. Iya, keadaannya. Banyak dari mereka mempunyai interaksi positif dan keadaan yang masih bisa diperbaiki. Hanya tidak ada bimbingan. Ya. Iya. Jadi namun sering keputusan dibuat saat emosi, adanya kebosanan atau fatigue atau dalam keadaan low. Ya, sangat low sekali. Jadi aduh sudahlah cerai saja. Padahal masih bisa diperbaiki. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana dapat mengharmoniskan perkawinan Anda. Ya. Ini adalah kunci yang kita akan bahas yang belum kita singgung sebelumnya. Kembali ayat yang sangat penting adalah Kejadian 2 ayat 24. Ada fase-fasenya ya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Prosesnya itu Prosesnya sudah ada dan sekarang sudah satu daging, tetapi ternyata ada masalah. Nah, apa yang harus dibuat? Ya, pertama kalau menghadapi banyak masalah, ya ingatlah pertama kesampingan problema keluarga. Ya, jadi, kesampingkan. Ya. Set aside. Ya. Kenapa? Bila kita bicara problem, kita bisa stres. Ya, terus bicarakan problem. Iya, problem ini kamu ini begini. Jadi kita stres. Jadi kesampingkan problem keluarga itu. Ya, kemudian kedua, banyak pasangan jadi depresi sebab hanya bicara problema keluarga karena tidak ada solusinya. Oke, jadi soal keuangan ini terus saja jadi dua-dua stres, akhirnya bertengkar. Jadi tinggalkan pembicaraan atau pikiran soal problema. Tinggalkan pembicaraan atau pikiran soal problema ini adalah yang paling penting. Iya. Jadi sekarang bertekad untuk memperbaharui hubungan suami istri. Jadi harus dipikirkan bagaimana caranya untuk membangun kembali hubungan dengan penuh kasih sayang. Jadi kata-kata kasih sayang dan kita akan bahas bersama-sama ya, itu sangat penting. Jadi jangan problem untuk sementara kita tinggalkan lebih dahulu. Ya. Terus gunakan energi untuk hal-hal yang menyatakan, bukan untuk memisahkan. Jadi supaya kita pergunakan sesuatu, bagaimana caranya kita untuk menyatukan kita ya. Jangan untuk kasih pisah kita. Problem keuangan janganlah dulu dibicarakan mengenai problem keuangan. Iya, kalau memang itu tidak bisa diatasi cepat. Kalau misalnya bisa diatasi dengan cepat, bagus sekali. Tetapi kalau terus-terusan ya ngomong, hanya problem saja yang dibicarakan, kesampingkan itu dulu. Kemudian apa yang bisa menyatukan kita bersama-sama ya. Ayolah kita piknik dengan keluarga ya. Ayolah kita berenang, berenang ya. Jadi gunakan energi untuk hal yang menyatakan ya, bukan menyatakan kasih sayang, bukan untuk memisahkan ya. Itu hal yang sangat penting. Baik, kita masuk kepada faktor yang kedua ya. Berbicara dan jamah. Ya. Daripada berbicara soal problem, bicaralah soal kebaikan pasangan Anda sambil menjamah pasangan Anda. Kasih sayang, peluk, aduh ya aku sayang padamu. Kemudian kita bicara mengenai masalah, aduh terima kasih ya tadi makanannya enak sekali. Atau kita hal-hal yang yang bisa membuat membicarakan soal kebaikan daripada pasangan kita yang akan makin menyatukan. Ya, memberikan jamahan dan kasih sayang. Ingat itu adalah kasih sayang harus diekspres ya, sama seperti tanaman. Kalau tanaman itu kalau tidak disiram dengan air, tanaman itu akan mati. Demikian juga pasangan, keluarga itu kalau tidak ada ekspresi kasih sayang akan mati. Ya, rasanya kering ya, rasanya sepi itu perkawinannya. Oke. Kemudian di samping berbicara kebaikan, disampaikan kasih sayang, kemudian memberikan jamahan kasih sayang sudah disebutkan tadi ya. Tapi harus secara konsisten. Tetapi ya konsisten dan regular ya. Jadi Anda bukan hanya sekali-sekali saja ya, tetapi katakanlah dengan
ataupun tunjukkan dengan sangat konsisten dan reguler. Ya. Kemudian tunjukkan kasih sayang dengan kata-kata, pandangan mata, jamahan, dan ciuman, ya. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat penting sekali, yang menyatukan, ya. Jadi makin lama makin erat hubungannya, ya. Itu hal yang sangat penting. Kemudian faktor yang sangat penting untuk coba mengharmoniskan keluarga adalah memberi. Ya. Ya. Umumnya orang mempunyai perasaan mencintai sebelum menyatakan cinta. Itu adalah pada awal hubungan kasih. Ya. Iya. Jadi perasaan, ya, I love you misalnya, ya. Tetapi itu pada awal. Kalau sudah menikah, ya, agar perkawinan itu langgeng, Anda harus melakukan tindakan kasih sayang. Dan ingatlah, tindakan Anda akan menciptakan perasaan Anda, ya. Dan untuk itu pemberian akan mempertumbuhkan kasih sayang. Kan senang sekali misalnya istri dikasih perfume, ya. Ya, artinya perfume yang apa namanya? Yang kita suka. Yang kita jangan yang nggak kita suka. Iya. Jadi saya suka dia punya perfume, ya. Lancome. Oke, jadi itulah artinya tunjukkan akan kasih sayang. Oke. So ingat, hadiah akan mentransformasikan perkawinan Anda. Kan kalau terima hadiah kan rasanya aduh, rupanya saya masih diingat, ya. Oh, saya masih disayang. Gitu. Jadi dia akan merasa mempunyai perasaan reciprocate untuk kasih sayang kembali. Nah, sekarang untuk saudara-saudari di rumah tangga yang punya masalah, ya, berikanlah hadiah kepada pasangan Anda untuk 48 jam yang mendatang. Ya. Jadi berikanlah sesuatu, oke? Sesuatu yang disenangi oleh pasangannya dan sebagainya. Jadi itu akan merasa bahwa sang istri, ya, walaupun mungkin sedang ada problem, tetapi merasa bahwa ia tetap dicintai, atau suami masih tetap dicintai. Ini adalah satu hal yang sangat penting. Kemudian Anda harus terlibat. Apa maksudnya? Get involved, ya. Ingat, pada awal hubungan kasih sayang, berbagi waktu adalah hal yang menyenangkan. Kalau kita get involved, terlibat dalam apapun kita punya aktivitas, itu akan menyebabkan orang itu merasa dikasihi. Jadi lihat pulang ke rumah, istri sedang sibuk sekali, misalnya Anda pun datanglah untuk tidak usah diminta lagi. Langsung saja ikut potong-potong sayur dan sebagainya, ataupun cuci piring dan sebagainya, atau meja makan. Jadi Anda ambil bagian, ya, involve, ya, terlibat, ya, untuk melakukan sesuatu tindakan sebagai tanda daripada kasih sayang. Jadi tidak perlu bicarakan lagi masalah problem itu, tetapi tunjukkan bahwa Anda tetap membina rumah tangga dengan baik. Sebab masing-masing mempunyai kesenangan atau perhatian kepada sesuatu, maka diperlukan keterlibatan Anda untuk menaruh perhatian kepada pasangan Anda. Misalnya, kalau istri memang senang untuk bikin cookies atau masak atau apa, jadi suami itu, oh gimana ya ini resepnya, apa yang harus kita buat, ya, saya potong lagi juga itu, apalagi ini, ya. Jadi enak karena merasa bahwa ada support dari pasangan kita. Jadi kalau begitu Anda harus belajar apa yang disenangi oleh pasangan Anda, ya, dan libatkan diri untuk berbuat sesuatu yang disenangi pasangan Anda, ya. Jadi kalau seandainya kebetulan suami suka main badminton, istri belajar. Istri mungkin belum pernah main badminton, tetapi cobalah belajar main badminton supaya bisa main badminton sama-sama. Atau paling sedikit memberikan perhatian waktu suami sedang bertanding badminton, Anda ikut nonton, ya. Bukannya langsung begitu pulang suami sedang capek keringatan, kemudian itulah kamu, ya, 5 jam main badminton. Jadi bukannya demikian, tetapi justru, ya, memberikan perhatian, ya, apa yang disenangi oleh sang suami atau pasangan maksudnya. Ingatlah, waktu bersama akan menciptakan keeratan hubungan satu sama lain, ya. Jadi kasih sayang, ya, yang terbaik
adalah memberikan waktu. Pernyataan kasih sayang adalah memberikan waktu. Kenapa? Waktu itu adalah kehidupan. Ya. Jadi kalau kita memberikan waktu, artinya kita memberikan hidup ya kepada pasangan kita. Ini adalah satu hal yang sangat penting sekali. Kemudian berubah seperti yang Anda inginkan ya. Sering kita mengharapkan pasangan kita yang berubah, tapi kita sendiri nggak mau berubah. Jadi kita harus berubah supaya kita bisa makin hari makin lebih harmonis. Iya, ada seorang yang kebetulan berminta pendapat kami, ya sang calonnya itu masih suka untuk pergi untuk social drink, ya, suka minum-minum dan sebagainya. Dan dia kata nanti kalau sudah kawin saya akan berubah, ya. Tetapi saya katakan kepada orang yang bertanya ini, yang kebetulan counseling, saya katakan bahwa ia tidak akan berubah. Ya. Tidak ada mujizat. Tidak ada mujizat dalam pernikahan. Ya, kalau dia mau berubah harus berubah sebelum pernikahan. Ya. Jadi jangan mengharapkan akan suami atau pasangan itu akan berubah. Ya. Tetapi kita harus memikirkan bagaimana supaya kita yang berubah. Ya. Jadi itu yang kita harapkan, sebagaimana yang diharapkan oleh pasangan kita. Ya. Anda berpikir apa yang Anda harus buat untuk mengubah pasangan Anda. Ya, jadi mungkin dia suka social drink seperti tadi itu, ya kita bikinlah satu pertemuan di dalam rumah di mana kita juga bisa mempunyai teman-teman untuk minum-minum, tapi minuman yang sehat. Ya. Iya. Jadi rupanya suka dengan teman. Oke, kita bawa kepada ya kumpulan-kumpulan dan kita siapkan makanan untuk sama-sama makan, tetapi semuanya serba sehat ya. Kemudian yang harus Anda pikirkan adalah bagaimana Anda berubah. Ya, itu hanya terdapat dengan kuasa Tuhan di mana kita dapat berubah. Jadi Anda bukannya coba mengubah orang lain, tetapi Anda bagaimana berpikir untuk mengubah Anda sendiri. Ya, ingat kata-kata Mahatma Gandhi, you must be the change you wish to see. Jadi kita berubah, tapi untuk berubahnya membuat kepada kebaikan. Iya. Jadi kita harus melihat, ya, coba kita harus berubah apa yang kita harapkan untuk dilihat, yaitu sesuatu perkara yang positif. Nah, kemudian faktor yang sangat penting, ya, mengasihi pasangan Anda. Ingat ya, the key to succeeding in marriage is not finding the right person, it's learning to love the person you found. Sudah kita dapatkan pasangan kita. Jadi kita harus berusaha dengan pertolongan Tuhan untuk mengasihi yang Anda sudah peroleh. Ya. Jadi yang saya sudah menikah dengan yang salah. Terlambat itu. Terlambat. Kita harus pikirkan bagaimana mencintai dia dengan keadaan yang sekarang ini. Jadi bukan hanya masa pacaran dulu, tetapi sampai sekarang inilah ya pasangan Anda yang Anda telah nikahi, dan Anda harus mengasihi apa yang Anda telah nikahi. Ingat, banyak keluarga yang merasa mereka telah menikah dengan orang yang salah. Dulu kok baik-baik ya, kok sekarang kayak begini. Sudah salah kawin saya sama orang ini. Dan mulai berpikir untuk cerai dengan harapan untuk mendapatkan orang yang lebih cocok. Ingatlah, tidak ada orang yang perfect. Tidak ada orang yang sempurna. Jadi dan apa yang telah terjadi, ya, mereka yang pikirkan bercerai dapatkan yang lebih cocok, tetapi kemungkinan cerai pada perkawinan kedua lebih besar daripada perkawinan pertama, ya. Kemudian cerai lagi, dapatkan orang yang lebih cocok, ya. Ternyata perkawinan ketiga kemungkinan cerainya itu lebih besar daripada perkawinan kedua ataupun pertama. Jadi kita lihat bahwa itu adalah satu pemikiran yang salah untuk bercerai. Bukan perceraian, sekali lagi kita ulang berapa kali. Perceraian bukanlah satu solusi. Jadi apa yang kita harus buat adalah belajar untuk mencintai orang yang sudah kita ketemukan sebagai pasangan hidup kita. Nah, itu yang kita harus pelajari. Kemudian pertumbuhan suami istri bukanlah hal yang berjalan secara alamiah. Ini memerlukan satu proses. Jadi proses untuk tetap mengasihi itu perlu sama seperti tanaman, yang harus disiram, disiangi dan sebagainya supaya bertumbuh dengan baik, ya. Maka itulah sebabnya perlu untuk tetap mengasihi, mempertumbuhkan pernikahan. Ingat, sama seperti hidup sehat,
nggak terjadi secara kebetulan. Kita harus semua menghidupkan pola hidup yang sehat. Begitu juga dengan pernikahan yang bahagia. Bukan terjadi secara kebetulan, tapi perlu tindakan aktif dari suami, tindakan aktif dari istri untuk mengasihi pasangan satu sama lain sehingga mempunyai perkawinan yang harmonis. Oke, kemudian jangan bertindak kesusu. Kalau sampai memikirkan untuk bercerai, Tunda untuk 1 tahun. dulu 1 tahun, kemudian tunda 2 tahun, dan kita dapatkan bahwa ternyata banyak masalah itu jadi berbeda dan suasana yang berbeda menyebabkan yang tadinya tidak bahagia menjadi sangat berbahagia. Jadi bila mana ada di antara pemirsa yang berpikir, aduh sudah kasep ini kita punya perkawinan, bagus cerai aja. Biarlah Anda tunda perceraian itu setelah Anda melakukan tips yang kita telah lakukan, yang kita anjurkan, rahasia nomor 1 sampai 6. Dan kemudian Anda adakan evaluasi. Ya, pengalaman menunjukkan yang rencana cerai tidak akan bercerai, bahkan lebih harmonis dan mengasihi. Ya. Kenapa? Sebab tidak bertindak kesusu. Ya. Ini satu hal yang sangat penting. Tidak tergesa-gesa yang bertindak untuk sudah cerai aja. Ingat, tidak ada rumah tangga yang sempurna, namun banyak kebahagiaan dalam keluarga yang tidak sempurna sekalipun. Kalau kita pusatkan kepada yang positifnya. Ya, jadi kesampingkan semua problem, tetapi tetap ya memberikan hadiah, memberikan perhatian, kemudian kita dapatkan rumah tangga yang makin berbahagia. Baik, tetapi kunci yang sangat penting adalah hubungan dengan Tuhan adalah sumber kebahagiaan keluarga. Ya, statistik menunjukkan mereka yang menghidupkan kehidupan kekristenan mempunyai rumah tangga yang langgeng. Ya. Ingat prinsip yang sangat penting adalah a family that prays together stays together. Keluarga yang berdoa bersama-sama, tinggal bersama-sama, dan itu satu hal yang sangat penting sebab lebih dekat kepada Tuhan kita akan lebih dekat satu sama lain. Jadi kembali Mazmur 127 ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jadi dengan mempunyai Tuhan sebagai dasar, ya, maka segala macam problem, masalah itu dapat diatasi. Kesalahan bisa terjadi, tapi sifat pengampunan, kasih sayang yang berasal daripada Tuhan bisa menyebabkan berbagai macam masalah itu dapat diatasi. Ingatlah komunikasi segitiga. Ya, ini kita sudah berulang-ulang kali katakan. Dengan partnership dengan Tuhan, kalau kita mencintai Tuhan, itu yaitu vertical relationship yang sehat, maka itu akan menghasilkan horizontal relationship yang sehat, termasuk kepada pasangan kita. Dan kita lihat ini ya, lebih dekat kepada Tuhan yang tadinya jauh, lebih dekat kepada Tuhan, lebih dekat satu sama lain. Ya, jadi itu hal yang sangat penting. Lebih dekat kepada Tuhanlah yang bisa menyatukan akan hubungan keluarga kita. Baik, ya. Itulah pembahasan dan saya percaya mungkin sudah ada pertanyaan yang masuk. Terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk materi yang disampaikan ya. Jadi kalau ngomongin tentang pernikahan gitu ya, tidak ada habis-habisnya. Tadi saya kutip terakhir kali itu tadi Pendeta dan Ibu Pendeta bilang komunikasi segitiga. Jadi ada suami, ada istri. Dan tujuannya adalah untuk lebih dekat kepada Tuhan. Kembali supaya lagi harmonis, kita juga hubungan dengan Tuhan juga harus harmonis. Iya, kalau nggak harmonis dengan Tuhan, tentunya pasangan kurang ya. Asik banget kita ini. Sudah siap sepertinya ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam sesi doa, sesi tanya jawab. Biasa kan Rabu malam sesi doa, sesi tanya jawab ya. Kita akan mengikuti iklan yang satu ini. Kamu gak apa-apa? Enggak, Mas. Enggak apa-apa, sayang. Nah, udah. Kamu lanjut kerja aja ya. Oke. Aman.
Baik, sebelum kita lanjutkan sesi tanya jawab, kita juga menghimbau untuk para pemirsa, jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan dapat melalui sosial media Hope Channel Indonesia, baik dari Facebook ataupun YouTube, dan juga call center yang tertera di layar kaca Anda. Yes, benar sekali. Kita langsung saja masuk ke Pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan pertama ini pendeta dan ibu pendeta. Bentar ya. Ini kebanyakan pertanyaan ya, bingung juga ini. Pertanyaannya, selamat malam pendeta dan ibu. Sebelum nikah itu ada perasaan menggebu-gebu ingin menikahi pasangan kita. Lalu awal-awal menikah sangat menikmati pernikahan, tapi sesudah bertahun-tahun menikah ada rasa bosan dalam pernikahan. Apa yang harus kita lakukan untuk bisa menghindari rasa bosan itu atau memecahkan suasana rasa bosan itu bagaimana? Silakan pendeta dan ibu. Wah, benar-benar. Kami sudah menikah 44 tahun, tapi nggak pernah bosen loh. Waduh, ini harus dicontoh nih sebenarnya ya. Gimana, bagikan tipsnya dong pendeta dan ibu. Jadi bagaimana caranya? Ya, nyatakan kasih sayang. Jadi sang suami merasa bahwa ia dicintai, istri juga merasa untuk dicintai. Ya. Kemudian proses-proses seperti yang kita sebutkan tadi, memberikan hadiah, yaitu merupakan salah satu cara. Kemudian buatlah kegiatan bersama-sama, ya. Jadi seperti kami ambil bagian di obsesi hati bersama-sama, ya. Jadi itu ikut menyatukan kita bersama-sama. Buat kegiatan gereja bersama-sama, ya. Kita menulis buku bersama-sama. Kami sudah menulis cukup banyak buku, ya. Dari segi kesehatan, rumah tangga dan sebagainya, komunikasi mengenai kesehatan, cancer, ya. Buat kami pun buat kerenungan bersama-sama, tiap hari. Tiap hari buat renungan, ya. Jadi kebersamaan itu menyebabkan kita boleh, ya, menyatukan, ya. Jadi bukan saja itu, tapi kalau masak bersama-sama. Kalau ini kita bikin selalu bersama-sama. Jaga cucu pun bersama-sama. Jadi semuanya banyak kita lakukan secara bersama-samaan. Jadi nggak bosen. Dan mungkin ada yang merasa bosen sama-sama terus, ya. Nah, untuk itu kita harus syukuri kesempatan bersama-sama, ya. Jadi bersyukur pada Tuhan melalui doa, ya. Kenapa? Oleh sebab kalau misalnya kita melihat kepada problem atau masalah orang lain dan sebagainya, maka kita jadi stres, ya. Tapi kalau kita menikmati akan berkat Tuhan itu dan kita berdoa bersama-sama, maka itu yang menyebabkan kita bisa tetap ada sesuatu yang baru yang kita dapat mengerti. Kita bersyukur, misalnya kita bersyukur oleh sebab kita masih bisa hidup, ya. Kami kebetulan kami 75 tahun, ya. Dan kehidupan itu benar-benar adalah suatu pemberian daripada Tuhan yang kita harus syukuri. Kami pikirkan ada teman kami yang sudah meninggal ataupun mungkin sakit dan sebagainya, kami harus menaruh perhatian kepada mereka dan sebagainya. Tetapi kita masih diberi kesempatan untuk hidup, maka itu adalah satu hal yang kita syukuri dan kita bersyukur kepada Tuhan oleh sebab kita masih mempunyai pasangan hidup. Banyak juga orang yang salah satu sudah meninggal dan sebagainya. Jadi kita bersyukur. Coba kita kemudian untuk mereka yang merasa bosan, coba pikirkan kalau hidup sendiri. Bagaimana sepinya itu hidup. Pikirkan, waduh, sendiri ke sana sendiri, datang ke rumah sendiri, tidak ada teman dan sebagainya. Wah, justru Anda akan merasa bosan sendiri, ya. Jadi bersyukurlah oleh sebab Anda masih mempunyai pasangan hidup, ya. Ada juga yang tidak sempat mungkin untuk menikah dan sebagainya. Jadi Anda harus bersyukur oleh sebab Tuhan memberikan karunia sebagai adanya seorang pasangan, ya. Jadi saya tidak katakan bahwa yang tidak menikah itu akan tetap tidak menikah. Enggak, ya. Tuhan pun mempunyai rencana bagi kita masing-masing. Mana yang terbaik, ya. Jadi ada salah satu family kami akan menikah dan usianya umur berapa? 52. Iya, 53. 53, ya. Rupanya waktu jodohnya itu lebih lambat, ya. Tetapi
Tuhan memberikan sesuatu Gua ada berkat. pertanyaan Baik, lain. yang poinnya ialah bersyukur dengan Apa yang ada. Buat kegiatan bersama-sama, ya. Itu akan menyatukan bersama-sama. Ya, dan express Ya. our love to one Ya, another. Supaya kasih jangan sayang bosan. satu sama lain. Ingat pada waktu masa pacaran dulu bagaimana? Nah, itu yang kita perlu pertumbuhkan supaya tetap langgeng. Iya. Jadi sifat menggebu-gebu itu ya masih bisa untuk dipertahankan. Ya. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya, Pendeta. Berarti kalau merasa bosan kita harus pikirin lagi ya. Mungkin akan lebih bosan kalau sendiri. Iya, benar. Tadi kan Dan- pendeta juga Iya. Dan harus Betul, lebih itu. bersyukur. Benar. Ya. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Seperti ini agak nyambung dengan yang barusan Ibu Pendeta sampaikan. Tadi Ibu Pendeta menyampaikan bahwa kasih sayang itu harus diekspresikan. Bagaimana dengan pasangan saya yang dari dulu orangnya tidak ekspresif? Dia sayang sama saya, cuman memang tidak ada ekspresinya. Apakah saya terima-terima saja perilaku pasangan saya ini? Oke, persilakan. Pendeta. Dari dulu nggak suka ekspresikan ya. Ya. Jadi paling sedikit Anda bersyukur oleh saat Bahwa- mempunyai seorang suami. Ya. Iya. Kemudian pertama bersyukur mempunyai seorang suami, yang kedua bersyukur oleh sebab Anda tahu bahwa dia mencintai Anda. masih menunjukkan kasih sayang ya. Itu hal yang harus disyukuri. Kemudian faktor yang ketiga yang ditanyakan ialah bagaimana dia menunjukkan kasih sayangnya. Ya. Jadi kasih sayang itu berbeda antara satu dengan yang lain, ataupun juga dari budaya satu dengan budaya yang lain. Kadang-kadang hanya dengan bekerja membawa akan penghasilan hasil kerja ke rumah, itu adalah ekspresi kasih sayang daripada seorang suami di tempat-tempat tertentu. Nah, Anda harus menunjukkan bahwa wah terima kasih ya Terima sudah kasih. kerja keras untuk ini. Saya sangat menghargai itu. Jadi dia pun merasa bahwa pernyataan kasih sayangnya dalam bentuk kerja yang berat itu diterima dengan baik. Ya, kemudian itu dia tunjukkan, ya. Iya. Tetapi ada budaya yang lain dia katakan ekspresifnya itu dengan I love you my dear, ya, atau dengan jamahan tangan. Itu adalah hal yang baik kalau seandainya ya, Anda merasa haus untuk itu. Kasih tahu, Kasih komunikasi. tahu saja. Anda tidak salah antara suami istri untuk katakan sayangin aku dong, ya. Jadi Anda bisa bermanja-manja kepada sang suami kan, ya. Jadi tidak perlu harus pendam-pendam, Iya. ya. Jadi termasuk di dalam masalah seksualitas, Anda tidak perlu harus menyembunyikan kalau Anda menghendaki suatu hubungan seksualitas, katakan dengan terus terang. Ya. Kami tulis itu dalam buku Komunikasi Keluarga, ada pasal khusus tentang mengkomunikasikan seksualitas. Jadi katakan terus terang, kemudian saat yang sama Anda pun menunjukkan kasih sayang itu kepada anak-anak dan sebagainya, dengan jamahan, dengan pelukan, dengan ciuman, kemudian suami pun bisa melihat rupanya inilah yang Dia kurangi. yang agak kurang, dan dia bisa menunjukkan akan kasih sayangnya sebagaimana apa yang Anda dia tunjukkan sudah kepada anak-anak. Anda tunjukkan. Baik, terima kasih Bu Pendeta dan Pendeta. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini juga menarik sih. Ini sepertinya datang dari pasangan suami istri yang sudah tidak muda lagi ya masa pernikahannya. Karena pertanyaannya seperti ini, Pendeta. Selamat malam Pendeta dan Ibu. Di awal pernikahan kami dulu saling memuji, tapi semakin tua sepertinya sudah semakin biasa saja. Lalu kalau kita memuji pasangan kita, sudah rasa biasa aja, sudah seperti tidak ada spesial lagi rasanya. Kemarin saya coba romantis sama istri saya, kata istri sudah tua, nggak usah gitu, ingat umur. Bagaimana itu tanggapannya Pendeta dan Ibu? Silakan. Ya, ini satu hal yang sangat menarik. Oke. Nah, tunjukkan kasih sayang ya, salah satu adalah dengan memuji dan memberikan apresiasi, ya. Jadi ini
Biarpun sudah tua pun bukan berarti tidak ada perasaan haus untuk di-appreciate atau dihargai. Jadi ini agak lucu rasanya. Sudah tua nggak usah gitu ingat umur ya. Jadi biar kita ingat expression of love itu tidak hanya untuk orang-orang yang masih muda, orang tua juga perlu untuk ini. Sampai kepada saya ambil contoh, ya, ambil contoh daripada Yesus. Apakah Yesus perlu untuk juga dapatkan ucapan terima kasih? Oh iya. Waktu ia menyembuhkan 10 orang kusta, ya hanya satu yang berterima kasih. Apa yang Yesus katakan? Mana yang lain lagi? Mana yang lain lagi? Ya. Artinya Yesus pun mengharapkan akan ucapan terima kasih. Ya, jadi kalau katakan sudah makin tua kemudian tidak merasa perlu lagi untuk ucapan terima kasih ataupun pujian dan sebagainya, itu nggak benar. Sebetulnya sang istri sedang mengharapkan supaya Anda mengucapkan lebih banyak ucapan apresiasi atau terima kasih. Ya. Saya percaya istri saya selalu bilang terima kasih ya, bilang terima kasih ya untuk enak sekali ya, misalnya untuk ini makanan dan sebagainya. Padahal sudah 44 tahun dan kami sudah 75 tahun menikah ya. Itu bukan 75 tahun umurnya. 44 tahun menikah. Iya, 44 tahun. Jadi saya percaya bahwa ucapan apresiasi itu adalah sesuatu perkara yang harus selalu dipertumbuhkan. Mungkin ada sesuatu kalimat yang baru, ya, yang artinya hal-hal yang Anda tidak pernah sebutkan sebelumnya, ya. Misalnya saja kalau misalnya sang istri ya pakai pakaian yang menarik dan sebagainya, Anda masih tetap bisa memujinya. Cantik sekali, sayang dengan pakaian ini ya. Saya sering seperti itu. Kalau sudah mau ini Jonathan sudah mau memberikan misalnya khotbah untuk Hope Channel ya, dia bilang, wah gagah sekali suami gua ini. Jadi ya enggak, padahal sudah tua kami, tapi ya kan tidak salah untuk membilang sesuatu yang jadi orang yang dengarnya pun senang. Ingatlah bahwa kalau kasih itu tidak diekspresikan, tidak dinyatakan, itu akan mati. Ya, sama seperti tanaman. Kalau tidak kita sirami selalu dengan air, tanaman itu akan layu dan akan mati. Demikian juga dengan perkawinan yang tidak diekspresikan kasih sayangnya akan mati. Ya, tidak ada kegairahan hidup. Dan itulah sebabnya kembali mungkin juga buat ekspresi yang lain, ya. Jangan itu aja. Jangan hanya itu saja. Oke lah ekspresi yang lain. Sayang, ayo kita ke kebun binatang. Ayo Ingat kita masa muda dulu kita selalu pergi ke kebun binatang. Ayolah kita pergi ke restoran makan. Ayolah kita pergi ke tempat nostalgia. Dulu kan kita pernah waktu pacaran ke Tangkuban Perahu atau ke Gunung Bromo. Marilah kita untuk ingat masa muda kita. Jadi tindakan-tindakan yang demikian yang mengingatkan masa muda itu adalah menunjukkan akan kasih sayang dan itu mempertumbuhkan akan kita punya hubungan satu sama lain. Terima kasih atas tanggapannya. Kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kali ini dari seorang suami, ya. Saya pernah mendengar bahwa kita laki-laki harus banyak mendengar. Bagaimana dengan kebiasaan wanita dalam membahas problema di luar sana? Bisa jadi kehidupan artis atau bahkan kehidupan orang-orang sekitar. Jadinya seperti menggosip dan saya sebenarnya tidak suka seperti itu. Tapi istri saya dengan naluri wanitanya suka sekali membahas hal-hal seperti itu. Oke, baik, mulai tanggapannya Pendeta dan Ibu Pendeta. Oke, jadi maksudnya suami dengar-dengar aja. Sang istri bisa bicarakan tentang dunia sana. Jadi seperti apa gosip kemudian kepada sang suami. Ya. Anda bisa mendengar, kemudian Anda bisa memberikan suatu pendapat. Ya, jadi komunikasi yang baik adalah ya mendengar dan mengerti apa yang dikatakan, kemudian Anda bisa memberikan tanggapan kepada apa yang dikatakan. Ya, jadi
Kalau misalnya kebetulan itu adalah merupakan suatu gosip, ya Anda bisa memberikan pandangan, lebih bagus kita bicarakan sesuatu yang baik tentang orang lain, ya. Kemudian kalau misalnya ada suatu kelemahan, yang penting itu tidak terjadi kepada kita, ya marilah kita pupuk kita punya keluarga, ya. Ya, Anda mendengar dan Anda bisa memberikan suatu pandangan, ya. Jadi kadang-kadang kalau hanya dengar saja, tidak memberikan pandangan. Jadi seperti dia rasa seperti bicara sama batu. Iya, ya. Jadi paling menurut saya adalah begini dan sebagainya. Jadi itu adalah prinsip satu komunikasi yang sangat penting untuk mendengar dan bisa memberikan tanggapan kepada apa yang dikatakan. Baik. Terima kasih Pendeta. Pertanyaan selanjutnya Pendeta dan Ibu Pendeta, ini menarik. Kenapa menarik? Karena biasanya di pacaran juga gitu ya. Iya, kayaknya semua baik pacaran atau nikah kayak mengalami hal ini. Jadi pertanyaannya demikian nih Pendeta. Kami adalah dua orang yang sangat berbeda dalam menyikapi permasalahan rumah tangga. Saya sebagai wanita ingin sekali ketika ada masalah langsung diselesaikan secepatnya. Tapi suami saya berbeda. Dia mau kita ada masa tenang agar punya perasaan yang tenang barulah berpikir untuk solusi. Kira-kira mana sebaiknya Pendeta? Nah ini gimana Pendeta? Soalnya di kehidupan di pacaran juga kadang gitu ya. Jadi beda kepribadian, beda cara penyelesaian masalah. Silakan Pendeta, tanggapannya. Iya, ini ada berhubungan dengan masalah temperamen, ya. Jadi kalau misalnya orang yang sanguin atau orang yang kolerik, ya itu mau semua itu serba cepat. Tetapi kalau orang itu adalah kebetulan orang flegmatik, ya, jadi dia akan lebih lambat di dalam mengambil keputusan, ya. Jadi kelihatannya Anda mungkin sanguin atau kolerik, kemudian suami Anda adalah flegmatik, ya. Jadi kita harus dapat menghargai satu sama lain sesuai dengan temperamen atau kepribadiannya masing-masing. Jadi Anda tidak bisa katakan mana yang lebih baik. Kenapa? Sebab setiap temperamen itu ada baiknya, ada jeleknya. Kadang-kadang misalnya ada suatu masalah kemudian cepat diputuskan padahal keputusannya salah. Tetapi ada orang yang lebih lambat dalam mengambil keputusan, tapi lebih matang, ya. Jadi kebetulan suami Anda adalah seorang yang pragmatik, jadi lebih bagus Anda bersabar. Sabar untuk menyampaikannya, dan kadang-kadang suami itu tidak bisa dikasih tahu satu kali. Suami itu kadang-kadang harus 2-3 kali untuk diingatkan, ya, baru akhirnya sesudah dia pertimbangkan dan sebagainya baru membicarakannya. Jadi prinsipnya adalah menghargai kepribadian atau temperamen masing-masing supaya langgeng rumah tangga itu langgeng. Tetapi Anda tidak bisa memaksakan ya supaya cepat diselesaikan, sementara istri mempunyai temperamen yang lebih lambat, ya. Jadi lebih cepat. Ini kolerik nampaknya. Jadi Anda yang kolerik, istri yang suami yang flegmatik. Ya. Demikian. Jadi sabar, tetapi kalau misalnya sang suami mendengar akan seminar ini, bagus juga kalau suami menyesuaikan diri dengan istri. Supaya tiba di tengah-tengah, tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat. Ya. Itulah sebabnya premarital counseling, ya, yang selalu Jonathan lakukan adalah untuk membahas dulu kepribadian masing-masing, dan kemudian kita lihat, kita tunjukkan apakah positifnya ada, apakah negatifnya, supaya sebelum menikah mereka sudah saling mengerti bahwa mereka mempunyai kepribadian yang berbeda, jadi bisa saling mengisi satu sama lain. Oke, baik pendeta dan ibu pendeta, terima kasih atas statementnya, bagus banget ya. Masuk ke semua kalangan hubungan gitu. Jadi ini benar yang kita bilang tadi, Val. Ini yang nonton pemirsa kita ini, yang para pemuda. Jadi nggak salah menonton tayangan kita ya. Bukan hanya untuk para suami istri, tapi untuk mereka-mereka juga, para pemuda-pemudi. Oke, baik, kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya.
Bolehkah menunda kehamilan dengan alasan agar perekonomian lebih mapan? Hal ini terjadi dengan beberapa teman saya yang sekarang bekerja di Jepang. Oke, boleh tanggapannya Pendeta dan Ibu Pendeta? Oh iya, Ya, sangat boleh. sangat boleh. Ya, Sebab harus itu mempunyai planning. ya. Ya. Sangat boleh, tetapi harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang lain. Ya. Anda umur berapa? Kalau Anda menikah umur 31, ya lebih bagus jangan lambat-lambat menunda. Ya, artinya, Sebelum umur 35 tahun, sebab kemudian untuk mempunyai komplikasi daripada kehamilan itu sangat besar. Tapi kalau masih umur 24 misalnya, ya dia mau 25, tunggu sampai ya. 25. Jadi anak kami menunda kehamilan sampai 6 tahun ya. Iya, iya. Kenapa? Oleh sebab Masih ambil spesialisasi. ambil spesialisasi, ya, mereka menikah sesudah sama dokter. Tetapi sesudah itu sementara ambil spesialisasi, mereka tidak rencanakan untuk mempunyai Menikah. anak. Ya, sesudah kira-kira subspesialis akan selesai, baru merencanakan pernikahan. Dan artinya kehamilan. Dan itu terus kemudian dekat supaya yang pertama dan kedua itu jangan terlalu jauh perbedaan umurnya, supaya mereka bisa tetap main-main sama-sama. Jadi saya rasa ini enggak salah, ini justru bagus. Iya. Berbicara tentang menunda kehamilannya nih ya Pendeta, saya jadi punya pertanyaan sendiri nih ya Pendeta. Kalau Pendeta bilang tadi kan sama Ibu Pendeta bagus gitu kan. Nah beda cerita Pendeta kalau misalnya orang tua, tekanan datang dari orang tua nih. Orang tua dengan mertua gitu kan, yang ngotot untuk cepetlah punya momongan, jangan ditunda-tunda. Mereka selalu bilang kan, biasanya tuh Pendeta dan Ibu saya lihat kan orang-orang selalu bilang kalau sering ditunda lama-kelamaan jadi beneran nggak dapat anak gitu. Nah itu gimana ya Pendeta untuk menanggapi hal itu gitu? Menghadapi omongan orang gitu. Memang sering orang tua atau mertua ataupun orang tua sering katakan kepada kami, aduh kami ini sudah kepengen mau mopong cucu ya, momong cucu dan sebagainya, MC. Tapi ingat bahwa mereka adalah satu unit. Ya, mereka kan bisa putuskan apa yang mereka mau. Jangan kita sebagai orang tua eksternal itu ikut-ikut campur. Kan mereka ada punya perencanaan sendiri. Jadi sebagai orang tua kita harus menghormati unit mereka. Jadi yang sangat penting adalah persetujuan antara suami dan istri. Itu yang paling penting. Kemudian kalau seandainya orang tua ada tekanan, ya katakan dengan terus terang, kami masih belum siap. Ya, katakan dengan terus terang. Ya, tetapi jangan menunda juga terlalu lama. Ya, jangan terlalu lama. Ya, buat perencanaan mungkin 1-2 tahun, oke, ya. Tetapi kalau terlalu lama, ya memang bisa juga terjadi suatu resiko-resiko, apalagi kalau menggunakan pil, atau dia mengumpulkan family planning, pakai kontraseptif. Dan kadang-kadang sesudah akhirnya punya rencana tidak langsung tumbuh, tidak langsung artinya bisa hamil. Jadi untuk itu kita harus berhati-hati juga. Jadi pertimbangan dari orang tua harus dipertimbangkan juga. Namun secara terus terang kepada orang tua, komunikasi terbuka sangat penting sekali. Ya, komunikasi terbuka dengan orang tua. Oke. Berarti jawabannya komunikasi. Kembali lagi ke komunikasi. Statementnya kayak Mem dan Ibu Pendeta selalu bilang ya. Selalu bilang komunikasi. Oke. Pertanyaan selanjutnya ini Pendeta. Nah ini juga tidak kalah menarik karena usia pernikahannya tidak jauh berbeda dari Pendeta dan Ibu. Jadi nanti Pendeta dan Ibu bisa kasih tips. Karena dia bilang begini, setelah menjalani usia pernikahan 40 tahun, saya sepertinya dalam keadaan hampa. Dengan suami tidak ada masalah yang begitu besar, tapi rasanya seperti biasa aja, ada atau tidak ada dia. Apa cara yang tepat untuk kami lakukan agar hubungan lebih terasa hangat? Silakan Pendeta, bagikan tips. Ya, ini yang bertanya, ini laki-laki atau perempuan?
Sepertinya perempuan. Perempuan. Sepertinya perempuan karena dengan suami tidak ada masalah yang begitu besar. Iya. Oke, perempuan, oke. Nah, kadang-kadang ya oleh sebab anak-anak sudah keluar semua, ya, maka ada sesuatu kekosongan ya dalam diri daripada sang ibu, ya. Sebab sebetulnya pada waktu itu ya dia mengalami pada saat ada anak, dia memberikan curahan waktu dan sebagainya untuk anak, kemudian dia lepas, ya. Jadi rasanya empty, jadi dia sering ada ngerasa sesuatu kosong. kekosongan. Tetapi sebetulnya pada waktu itu, ya, dia sudah merasa bebas, ya, Untuk berpacaran lagi kembali, ya. Nah, sementara kalau sang suami, apakah kalau seandainya dia juga sudah pensiun misalnya, itu hal yang baik. Tetapi kalau misalnya suami masih kerja, padahal sang istri sudah selesai dengan tugas daripada menjaga anak, maka ada sesuatu perkara yang kurang. Okay. Jadi hal ini dapat diatasi kalau misalnya Anda mungkin sekarang merasakan sukacita itu kalau ada waktu misalnya dengan cucu, ya, main-main dan sebagainya. So, kalau 40 tahun sudah pasti punya cucu, ya, mempunyai waktu, kemudian mengajak kepada suami untuk bersama-sama dengan main-main dengan cucu atau jaga cucu ataupun bawa cucu-cucu ke park dan main-main dan sebagainya. Kemudian jadi kasih sayangnya bukan hanya secara suami istri, tetapi juga ya dituangkan kepada cucunya, kepada cucu. Itu satu poin. Yang kedua adalah tetap Anda bisa menunjukkan kasih sayang kepada suami dengan membuat sesuatu surprise. Ayo, saya buat masakan yang baru ini yang suami tidak pernah coba sebelumnya. Atau Anda lihat apa yang suami itu senang, ya, untuk misalnya suatu macam makanan, kemudian Anda bisa usaha untuk membuat itu sang suami senang. Jadi sebab kebetulan ini adalah istri yang sedang memikirkan kehampaan, maka Anda tidak lagi merasa hampa kalau Anda dapat berbuat sesuatu untuk sang suami. Atau marilah kita buat satu pelayanan bersama-sama, ya, pelayanan atau mengambil waktu, ya. Dulu kan waktu kita muda selalu menyanyi sama-sama. Bagaimana kalau kita duet? Ya? Duet dulu, mulai latihan-latihan di rumah, kemudian akhirnya duet di gereja. Ya. Jadi berbagai macam usaha-usaha aktivitas yang dilakukan bersama. Jadi itulah namanya involve, ya, yang sebutkan tadi. Ya, get involved. Maka dengan keterlibatan untuk buat kegiatan bersama-sama menyebabkan rumah tangga itu banyak hal yang menyenangkan, ya, bukan lagi sesuatu perkara yang hampa. Ya, jadi perhubungan Anda akan lebih hangat, ya. Ini kan pertanyaannya, apa cara yang tepat untuk kami lakukan agar hubungan lebih terasa hangat, ya. Salah satu hal yang sangat bagus untuk bikin hangat adalah main game sama-sama. Kami main games, biarpun sudah, ya, kalau umpamanya sudah selesai malam-malam, ayo kita main games. Biarpun hanya berduaan aja kami main. Iya, main games, ya. Kita ada namanya games Mexican Train, ya. Ketawa dan sebagainya. Jadi hubungan akan tetap hangat. Oke. Jadi bukan saja pelayanan, bukan saja get involved dalam pekerjaan sama-sama, tapi keluarlah sama-sama, atau pergilah jalan sama-sama, main game sama-sama. Wah, itu betul-betul, ya, time together adalah time yang menyenangkan. Iya. Kemarin Kathleen katakan, ayolah kita makan ke restoran Korea. Makan bibimbap. Jadi kita pikir, wah, ini makanan ini adalah makanan yang sudah lama kita tidak pergi. Jadi kita pergi sama-sama ke bibimbap. Pacaran aja. Hari Sabtu malam, ya, kita main game sama-sama. Jadi ada waktu kita siapkan untuk pelayanan, kita buat seminar sama-sama, ya. Kami punya kegiatan cukup padat sampai kepada sampai bulan Oktober September Oktober, ya. September apa dia pergi ke California, pergi ke Seattle. Kami tetap adanya kegiatan pelayanan, tetapi saat yang sama ada waktu untuk games, untuk makan sekali luar sama-sama. Jadi hubungan akan tetap hangat. Ya.
Puji Tuhan. Wih, luar biasa ini ya. Ini Di tengah-tengah kesibukan masih bisa main games. game. Kita kan kesibukan main game terus ya. Iya. Kebalikan ini kayaknya kita, Mem. Kita malah nggak ada kesibukan main game. Baik. Oke, terima kasih Pendeta dan Ibu. Terima kasih. Kita lanjutkan pertanyaan Berikutnya. Silakan Oke. Pak. Pertanyaan berikutnya, Pendeta dan Ibu, keadaan ekonomi kami sedikit susah. Saya sebagai kepala keluarga harus kerja lebih keras untuk menghidupi keluarga, istri dan anak-anak saya. Jadi saya tidak punya waktu banyak bersama mereka. Karena kerjaan saya serabutan, bukan kerja tetap, kalau saya off, saya tidak dibayar gaji satu hari. Satu hari hanya cukup untuk kami satu hari. Jadi karena saya tidak banyak waktu bersama mereka, mereka pikir saya kurang sayang sama mereka. Padahal saya kerja keras untuk mereka. Apa yang harus saya lakukan, Pendeta dan Ibu Pendeta? Aduh. Silakan tanggapan. Serba salah ya. Beberapa hal, ya kami menaruh simpati kepada apa yang terjadi ini, ya. Namun saya percaya bahwa untuk segala macam masalah ada pemecahannya, ya. Kemudian itu poin pertama. Yang kedua, kalau misalnya income itu terbatas, coba pikirkan apakah ada cara yang lain untuk mendapatkan income yang lebih tinggi. Ya. Mungkin istri dengan apakah kerja itu di rumah. istri ikut bekerja, ya. Sebab istri mungkin tinggal di rumah, ya. Kemudian mungkin istri bisa menambah penghasilan. Oke, apakah bikin warung kecil, ya, atau mungkin menawarkan barang, ya. Sekarang ini kan sudah zaman internet, ya. Jadi usaha-usaha itu dapat dibuat, ya, untuk menambah income, ya, menawarkan suatu barang melalui internet dan sebagainya, ya. Kemudian menambah income, maka Anda punya kerja yang serabutan itu dapat dikurangi dan Anda mempunyai waktu di dalam keluarga. Atau banyak kegiatan-kegiatan itu dibuat di dalam keluarga, ya, berusaha bersama-sama dalam keluarga. Jadi Anda juga membuat pekerjaan di rumah, misalnya melalui internet dan sebagainya, ya. Jadi dengan demikian Anda berada di rumah bersama dan keluarga, saat yang sama membuat suatu usaha di dalam rumah, ya. Jadi menawarkan barang, ya. Coba tanya ada teman apakah ada sesuatu yang bisa ditawarkan, kemudian Anda coba melalui internet group, artinya WA group, ya, tawarkan itu kepada orang lain yang menaruh minat, ya, dan banyak berdoa, ya, sebab Tuhan itu adalah sumber rezeki, ya. Jadi kalau kita mengembalikan kepada Tuhan apa yang Tuhan punya, ya, memberikan persembahan, kemudian itu artinya kerjasama dengan Tuhan, dan Tuhan mempunyai suatu cara untuk supaya income Anda itu bisa naik, ya. Jadi dengan demikian kebutuhan dapat terpenuhi, saat yang sama Anda punya waktu dengan keluarga. Dan anak-anak juga harus diajar untuk bekerja. Iya. Jadi tidak usah segan. Ya, untuk menyatakan kepada anak-anak, marilah tolong kepada saya. Kita sama-sama. Ini makanya kita selalu perlu mengadakan family discussion terhadap sama-sama, ya. Jadi saya tidak segan untuk katakan waktu saya masih SD, ya, kelas 5 saya sudah mulai tagih-tagih rekening, ya. Jadi ada suatu organisasi, saya masih ingat itu namanya BPK, ya. Kemudian ada lagi organisasi yang lain, ya, di mana saya tagih rekening, dapatkan ke komisi 10%, ya. Dari situlah bisa membantu akan orang tua, jadi income daripada keluarga. Jadi itu satu hal yang sangat bagus sekali untuk anak-anak Anda juga dididik untuk bekerja. Ya. Oke, baik, terima kasih banyak atas tanggapannya Pendeta dan Ibu Pendeta. Kita akan ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana dengan teori-teori pernikahan yang sering beredar di luar sana, Pendeta? Menurut mereka, kita sebagai pria tidak boleh lemah. Walau kita tetap menyayangi pasangan, kita harus tegas agar kita bisa dihargai oleh pasangan kita nanti, bukannya ditindas. Apakah memang benar harus begitu, Pendeta?
Ya, saya tidak tahu itu teori datang dari mana. Iya, tetapi Teori Alkitab tidak kita menyatakan hanya begitu. ikuti saja Alkitab. Memang suami adalah kepala daripada keluarga, ya. Namun kepala yang siap untuk berkorban untuk keluarga, ya. Jadi kadang-kadang apa yang dimaksud dengan tindakan tegas, ya. Jadi kalau misalnya tegas itu artinya hanya kemauan dia saja yang harus dipenuhi, itu adalah satu hal yang salah. Kita harus menghargai akan istri juga mempunyai pendapat. Istri juga adalah satu individu yang telah Tuhan berikan sebagai pendamping kepada kita. Jadi justru istri akan lebih menghargai Anda kalau Anda memberikan kesempatan kepada dia untuk memberikan pendapat. Ya. Tetapi kalau misalnya hanya kemauan Anda saja yang harus dipenuhi, itu namanya bukan diktator. Itu adalah diktator, dan bukannya Anda disegani, tetapi Anda ditakuti. Jadi kalau misalnya ditakuti, itu adalah satu hal yang membahayakan, yang tidak sehat. Kalau anak-anak jadi takut kepada bapaknya, maka mereka itu akan mencari kesempatan untuk keluar dari rumah secepat mungkin. Dan kalau di luar rumah sudah seperti kuda terlepas dari kandang. Ya, Dan sebab itu sangat berbahaya sekali. Kami kenal satu rumah tangga yang oleh sebab dikekang oleh mengekang anaknya, jadi dia katakan, I cannot wait. Saya tidak bisa tunggu. Kapan saya tinggalkan dari rumah untuk pergi ke sekolah, artinya ke asrama. Itu adalah satu hal yang tidak sehat. Jadi jangan pikir bahwa kalau tegas dan sebagainya itu jadi disegani, justru ditakuti, dan tidak ada, kalau di saat ada ketakutan, tidak ada kasih sayang yang mengikat keluarga. Dan itu adalah hal yang tidak sehat. Itu termasuk toksik di dalam keluarga. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta atas tanggapannya. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin agak mirip-mirip sedikit ya. Saya akan coba bacakan seperti ini. Persoalannya seperti ini, Pendeta. Istri pemarah, salah sedikit mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Sang suami harus bagaimana menerima keadaan seperti ini? Boleh dipersilakan, Pendeta. Iya, untuk menghadapi sifat yang pemarah, ya, maka Anda jangan marah lagi, tetapi Anda santai saja. Sahut yang marah, sahut yang lembut mengurangi kemarahan. Anda itulah di dalam Amsal 15 ayat 1, ya. Sahut yang lembut pedam kemarahan. Ya. Jadi Anda jawab dengan baik-baik saja. Kalau istri marah, loh, gitu aja kok marah sayang. Katakan sayang, tetapi ya terus terang berkomunikasi. Terus terang, ya. Kemudian beginilah, marilah kita lihat sama-sama. Ya, kalau mungkin marah lagi, ya kemudian katakan lebih bagus kita bicara dengan baik-baik. Sebab kalau kita marah, maka sering tindakan kita tidak bijaksana. Ya, kadang-kadang kita dibawa emosi. Ya, jadi tapi Anda harus mengerti bahwa mungkin istri pemarah itu adalah sebab dia adalah mempunyai temperamen kolerik, ya. Sedangkan Anda mungkin adalah flegmatik, ya, lebih sering menangis daripada marah misalnya. Jadi atau mungkin Anda mempunyai hal yang lain. Yang baik adalah kalau Anda sangguin, ya. Jadi Anda bisa tetap menghadapi dengan kemarahan itu dengan lebih tenang dan sebagainya. Jadi marah jangan dibalas dengan marah, ya. Tetapi hadapilah dengan ketenangan, ya. Kemudian, ya, ajaklah dia untuk dapat lebih bergurau, ya. Dan dengan komunikasi yang lebih baik, dengan sikap yang baik, Anda dapat mendengar, ya, tetapi saat yang sama Anda bisa menyaut, ya, dengan lembut, dengan lembut, dengan tidak lagi dengan kemarahan. Maka kita harapkan bahwa sifat itu makin lama makin lebih baik, ya. Ya, benar sekali. Jadi saya juga pernah dengar ya, Val, ya.
Seperti yang pendeta bilang tadi, kalau misalnya kita dalam kondisi marah, kalau Val juga pernah dengar, jangan pernah ambil keputusan Oh iya, saat marah. gitu kan. Kayak pendeta bilang tadi, kalau kita lagi marah pastinya apapun yang kita lakukan udah tidak bijaksana gitu kan. Jadi hadapi dengan tenang. Ya, semoga kita bisa berubah ya. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya pendeta dan Ibu. Istri saya bekerja di bidang kesehatan. Oh, ini datang dari seorang suami ya. Istri saya bekerja di bidang kesehatan, seperti senam aerobik, yoga, dan lain-lain. Saya kurang setuju, tapi karena dia menyukai pekerjaan itu, saya harus dukung. Saya sering merasa cemburuan dan khawatir karena pakaian istri saat bekerja agak ketat dan memperlihatkan bentuk tubuh. Bagaimana kira-kira solusi untuk saya lakukan? Komunikasi seperti apa yang baik yang tidak menyinggung perasaan istri saya? Silakan pendeta dan Ibu. Iya, kalau misalnya ada satu hal yang kurang baik dan Anda takut untuk mengkomunikasikan, maka itu menunjukkan adanya suatu problema di dalam komunikasi. Ya. Sebab komunikasi yang terbaik adalah yang terus terang. Yang terus terang. Tetapi memakai I statement. Dengan menggunakan I statement. Ya. Jadi tidak mengatakan kamu atau misalnya tidak pernah menggunakan kata selalu. Ya. Jadi misalnya kamu ini selalu begini, kamu ini selalu pakai pakaian ketat. Ya. Tetapi Anda katakan dengan terus terang, saya agak kecewa, ya. Saya kecewa loh, ya. Ingat bahwa umumnya laki-laki itu bisa jatuh karena pandangan. Dengan pandangan, ya. Jadi wanita ya berbeda, ya. Jatuh kasih sayang itu oleh sebab suatu tindakan kasih sayang, kelemah lembutan. Tetapi kalau misalnya laki-laki bisa tertarik kepada wanita itu melalui visual, ya, sesuatu yang dia lihat. Nah, kalau misalnya pakai pakaian ketat itu bisa memberikan suatu penarikan kepada yang lain, dan itu bisa sampai kepada perkara yang negatif, bukan kejatuhan. Itu bisa dua macam, jatuh secara sukarela, tetapi jatuh juga oleh sebab misalnya terjadi kekerasan atau pemerkosaan dan sebagainya, oleh sebab salah kita di dalam berpakaian. Ya. Itulah sebabnya bisa menyampaikan dengan terus terang, saya rasa ya lebih bagus kalau menghindarkan akan hal yang memberikan penarikan kepada orang lain, ya, yang bisa memberikan pandangan yang negatif, ya. Sebab orang-orang yang tertarik kepada orang yang bentuk badan dan sebagainya itu adalah juga orang-orang yang bisa melakukan suatu tindakan yang salah. Ya. Jadi bicara dengan terus terang, tidak artinya nyatakan perasaannya juga, tetapi tidak dengan menuduh, tidak dengan mengatakan kamu, tetapi memakai I statement. Iya, I statement, ya. Kemudian saat yang sama tujuan Anda bisa disampaikan dan bisa menunjukkan. Sebab kadang-kadang mungkin wanita tidak mengetahui dengan jelas bahwa apa yang dia buat dengan pakaiannya itu bisa menarik kepada opposite sex, ya, yang bisa melakukan tindakan yang negatif. Ya. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan. Oke, baik pendeta dan pendeta, terima kasih atas jawabannya. Oke, kita akan ke pertanyaan selanjutnya. Saya sudah terlanjur menikah dengan orang yang berbeda keyakinan. Tadi pendeta dan ibu kasih tahu di akhir materi, suami istri harus semakin dekat dengan Tuhan. Maka hubungan suami istri itu akan semakin harmonis. Bagaimana saya bisa menarik pasangan saya agar satu kepercayaan dengan saya? Kalau kami diskusi, dia sudah tahu apa yang benar. Dia juga baik, sering berdoa, tidak pernah menyakiti saya dan anak-anak. Dan orangnya sangat peduli, tapi nggak ke gereja yang sama dengan kami. Apakah ini tergolong jauh dari Tuhan juga? Oke, ini berarti perbedaan agama ya, Len? Iya, berat. Silakan pendeta. Iya.
apakah ini tergolong jauh dari Tuhan juga? Ya, keyakinan yang berbeda dengan sendirinya sesuatu perkara yang kita sebutkan jauh dalam keyakinan. Ya. Namun untuk mengatasi masalah ini ya adalah bahwa tunjukkanlah bahwa Anda adalah seorang istri yang baik. Saya tidak tahu ini adalah istri atau suami ya yang tulis. Anyway, apakah Anda sebagai seorang istri ya, maka Anda tunjukkan bahwa Anda adalah seorang istri yang baik. Kemudian Anda memberikan teladan yang baik ya. Kemudian dalam cara pendidikan anak-anak yang dengan baik ya. Jadi dengan kemudian selalu mendoakan akan sang suami ya. Terus ambil waktu berdoa bersama-sama, kemudian menunjukkan bahwa Anda adalah seorang yang rohani dan membiarkan Tuhan yang dapat mengubah hati seseorang. Ingat bahwa tanpa Tuhan kita ini tidak bisa berubah. Tidak bisa berubah. Hanya Tuhanlah yang ya yang akan mengubah akan kita. Jadi melalui tindakan Anda, kemudian melalui renungan, kalau dia suka untuk membuka Alkitab, ya berikanlah ayat ya yang menunjukkan. Kemudian kadang-kadang seorang itu mempunyai keyakinan mungkin pergi ke gereja yang lain oleh sebab mempunyai kesalah pengertian kepada ya ayat-ayat tertentu. Maka Anda harus belajar bagaimana ayat-ayat itu, misalnya sambil contoh saja Kolose 2 ayat 16 jadi dikatakan supaya jangan orang menyalahkan kamu oleh sebab makan ataupun mengenai masalah hari Sabat ya. Padahal mereka pikir ini seolah boleh makan apa saja dan hari Sabat itu boleh kita pelihara atau tidak. Padahal itu berbicara mengenai masalah hukum upacara misalnya. Jadi Anda pelajari ya tentang bagaimana untuk menjawab ya akan satu objection ya, yaitu satu dalih-dalih yang diberikan oleh orang lain atau gereja lain ya, dan Anda sudah belajar dan Anda bisa memberikan secara lemah lembut ya. Kemudian Anda coba lihat melalui program Hope Channel Indonesia yang namanya Tajam. Ya. Jadi program Tajam ini mempunyai satu manfaat yang sangat penting. Kenapa? Oleh sebab menjawab berbagai macam ayat-ayat yang sukar dan sebagainya yang digunakan oleh banyak gereja. Jadi Anda belajar, jadi Anda bisa sampaikan atau undang akan suami untuk mendengar program Tajam bersama-sama ya. Jadi berbagai macam objection atau dalih-dalih itu dapat terjawab. Kemudian lihatlah program melalui YouTube ya. Yang lalu dari program Tajam untuk ayat-ayat tertentu. Jadi dengan demikian Anda bisa mengetahui mana yang terbaik dan memperkenalkan mana yang terbaik, maka suami ya yang baik ini akan dapat lebih baik oleh sebab ia boleh menjadi satu iman dengan Anda. Oke. Terima kasih Pendeta untuk tanggapannya. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir kita Pendeta karena waktu kita sudah tidak banyak. Pertanyaan terakhirnya begini Pendeta dan Ibu. Keharmonisan keluarga tidak terlepas juga dari interaksi bersama anak. Karena saya hanya sebagai ibu rumah tangga, maka saya diserahkan tanggung jawab penuh untuk mengurus dan mendidik anak. Apakah itu baik Pendeta? Karena jadinya suami saya fokus dalam bekerja dan sangat kurang berinteraksi dengan anak. Silakan tanggapannya Pendeta dan Ibu. Iya, keharmonisan itu sangat penting ya. Benar, interaksi dengan anak, tetapi juga harus bapak dan mama harus dan berinteraksi. Juga interaksi antara bapak dan mama dan juga bapak dengan anak. Anak-anak ini membutuhkan apa yang disebut model ya, apalagi anak laki-laki ya. Jadi perlunya father's image. Ya. Jadi oleh sebab itu perlu father's image. Jadi bagaimanapun interaksi daripada bapak kepada anak-anak itu sangat penting, sebab itu merupakan suatu apa namanya model ya. Jadi dia lihat itu jadi idola ya, ataupun juga ya contoh teladan yang baik. Nah, untuk itu sangat penting supaya Anda menyampaikan juga kepada sang suami. Betul ya,
sayang, yang bertanggung jawab untuk masalah pencarian dana itu artinya penghasilan dan sebagainya, itu adalah hal yang sangat bagus sekali dan kami sangat hargai, ya. Namun anak-anak ini juga memerlukan bapak, ya. Itulah sebabnya jangan sampai ya, bapak Father juga, figure itu ya, tidak ada bagi anak-anak. Jadi perlu orang tua juga memberikan interaksi, artinya papa juga memberikan interaksi kepada anaknya. Jadi kalau anak-anak pulang sekolah diharapkan bapak itu ada. Jadi kalau begitu bapak kerja sampai jam 5 misalnya, langsung pulang ke rumah, kemudian bisa bercerita dengan anak dan sebagainya, memberikan bimbingan. Kadang-kadang anak-anak ini perlu ditolong dalam buat pekerjaan rumah, ya. Kemudian bapak ikut bisa menolong. Jadi bukan hanya ibu saja yang bertanggung jawab kepada semuanya, tetapi bapak akan juga memberikan perhatian kepada anak-anak sehingga anak-anak itu akan berkembang dengan baik, ya, secara fisik, mental, rohani dan sosial dan emosi, ya, berkembang dengan baik dan ya boleh mengikuti pola hidup atau nilai-nilai yang diberikan oleh orang tua. Ya. Saya teringat, papa saya itu sangat sibuk dengan kerja sebagai dokter kan. Tapi setiap hari dia akan selalu tanya kepada kami, bagaimana sekolah, bagaimana ini. Jadi kami itu merasa, rasanya Papa itu biarpun sibuk tapi mempunyai waktu dengan kita. Jadi kadang-kadang tidak perlu lama, tapi pokoknya Bapak itu harus mempunyai perhatian kepada anak sehingga anak itu merasa ada father figure yang bisa mereka hormati, respect dan inginkan dari pasangannya di kemudian hari. Dan kemudian salah satu faktor yang sangat penting yang kita pernah bahas di dalam acara ini, yaitu artinya setiap keluarga harus ada waktu libur bersama-sama, ya. Kemudian mungkin berpiknik bersama-sama atau mungkin pergi ke tempat wisata bersama-sama. Jadi itu satu hal yang sangat penting dan anak-anak itu menunggu kapan waktunya kita bisa berwisata bersama-sama dengan Bapak, ya. Jadi Anda bisa mencari uang yang banyak, tetapi kalau misalnya tidak ada interaksi dengan anak, ya, maka bahaya kalau anak itu nanti minta nasihat kepada orang lain daripada kepada bapaknya. Ya. Jadi itu penting, harus dipupuk interaksi dengan anak-anak. Terima kasih Pendeta. Dan waktu kita untuk sesi pada hari ini telah berakhir, Pendeta. Saya ingin Pendeta atau Ibu Pendeta memberikan kesimpulan untuk pelajaran pada malam hari ini. Nanti doa tutup mungkin bisa dipimpin oleh Ibu Pendeta. Setiap keluarga ada masalah. Jangan pikir kalau orang sudah menikah lama tidak ada masalah. Masalah itu selamanya ada. Namun kita harus tetap memelihara keharmonisan dalam keluarga. Itulah sebabnya kita perlu untuk menyampingkan akan problem keluarga. Kemudian kita harus ingat bagaimana bicara itu dengan penuh keramah tamahan. Dan salah satu prinsip untuk mengatasinya, untuk memperbaiki keharmonisan adalah dengan cara memberikan hadiah, tetap terlibat di dalam kegiatan satu sama lain. Kemudian Anda dengan pertolongan Tuhan mengubah diri seperti apa yang diinginkan. Kemudian tetap mengasihi akan pasangan Anda dalam segala situasi. Dan jangan ambil keputusan dengan kesusu. Dan yang sangat penting adalah hubungan dengan Tuhan adalah sumber kebahagiaan keluarga. Lebih dekat kepada Tuhan, lebih dekat satu sama lain, dan lebih mungkin segala masalah itu dapat diatasi, dan rumah tangga itu dapat terpupuk terus sampai di hari tua adalah doa dan harapan kita masing-masing. Baik, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami datang pada Tuhan mengucapkan terima kasih karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk menyampaikan tips-tips bagaimana untuk memberikan keluarga yang lebih harmonis. Tuhan, kami menyadari bahwa tidak ada satu pun keluarga yang sempurna. Tapi kami percaya dengan mengikuti tips-tips yang telah diberikan, terutama lagi bagaimana kami selalu bekerja sama dengan Tuhan, selalu mengundang Tuhan
dalam kehidupan kami. Apakah berdoa bersama-sama dengan keluarga kami, sehingga kami dapat selalu rukun dalam keluarga kami. Biarlah Tuhan yang menciptakan pernikahan ini dapat senantiasa memimpin kehidupan keluarga kami, sehingga dimanapun kami berada, kami dapat menjadi suatu kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan telah mendengarkan doa kami. Kami serahkan ini dalam nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. 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 Terima kasih banyak Terima kasih. Pendeta dan Ibu Pendeta atas materi dan sesi tanya jawab yang telah dijawab tadi. Terima kasih, Pendeta. Kita akan ketemu kembali Pendeta dan Ibu di episode selanjutnya dengan topik yang tentunya pastinya tidak kalah menarik ya. Sampai jumpa Pendeta dan Ibu. Tuhan berkati. Kami tidak lupa selalu mengingatkan kepada para pemirsa sekalian, apabila Anda memiliki usulan topik seputar pembahasan permasalahan dalam keluarga ya Val. Kita selalu membuka Untuk bisa mengirimkan, tiba-tiba ngeblank ya. Bisa mengirimkan usulan topik yang ingin Anda kirimkan untuk dibahas di episode selanjutnya dengan menghubungi call center Hope Channel Indonesia yang nomornya telah tertera di layar kaca Anda nih, di bawah ini. Ada di 0813 1776 2777. Anda bisa langsung kirimkan ya. Ada usulan topik kemarin kan sudah berpacaran atau mungkin PDKT kali gimana. Silakan langsung hubungi saja call center Hope Channel Indonesia. Oke, akhir kata kami pamit undur diri. Saya Valisa Suryatmaja dan rekan saya Debbie Ellen Siahaan. Tetap saksikan terus Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Dan tetap terus saksikan Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda.